Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah salat maghrib berjamaah yang kita niatkan iktikaf, dan kita lanjutkan isi dengan kajian ilmu fikih muqarranah atau fikih perbandingan. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang fikih kepemimpinan atau memilih pemimpin dalam pandangan syariat, ya. Karena kita sebentar lagi akan menghadapi pesta demokrasi, ya, yang menjadi pesta tahunan bagi kita umat Islam, atau 5 tahunan ya bagi kita bangsa Indonesia. Islam ini adalah merupakan agama yang komprehensif, ya. Agama yang sumuliyah, agama yang universal, yang membahas semua aspek kehidupan manusia. Jangankan urusan kenegaraan, ya, urusan-urusan yang sangat kecil pun itu tidak lepas dari perhatian ajaran Islam. Ya, bukan hanya urusan dapur, urusan sumur, urusan kasur, urusan gubernur gitu loh. Bahkan urusan kenegaraan pun semuanya tidak lepas dari perhatian Islam. Terutama terkait dengan masalah kepemimpinan. Begitu pentingnya masalah kepemimpinan dalam Islam ini, istilahnya pun berbeda-beda dan banyak sekali, ya. Istilah kepemimpinan itu di dalam literatur Islam sering diungkapkan dengan istilah khalifah, ya. Dan negaranya namanya khilafah, atau pemimpinnya nama khalifah. Dan ini sebagai tugas kita. Manusia itu punya tugas utamanya adalah sebagai abdun, sebagai hamba, dan tugas tambahannya adalah sebagai khalifah. Khalifah itu artinya pengganti, ya, dari kata khalfun, artinya orang yang di belakang, berarti yang menggantikan yang di depan. Makanya para sahabat Nabi itu berat untuk menjadi khalifah, karena dia harus menggantikan orang yang setelah mereka. Ya, jadi bagaimana dia harus sama persis dengan yang sebelumnya gitu. Makanya mereka berat, merasa mereka tidak mampu menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena ini adalah merupakan perkara yang penting dalam Islam, maka para sahabat pun akhirnya mau menggantikannya. Istilah khalifah. Ada juga istilahnya imamah gitu, ya. Imamah, imam. Cuma di kita kalau imam ini identik dengan pemimpin sholat gitu ya. Itu makanya seorang imam. Sama, dia juga adalah merupakan pemimpin. Ada juga adalah merupakan amir, ya. Amir itu adalah yang ngurusin urusan orang banyak. Itu juga istilah pemimpin. Ada juga adalah merupakan ra'iyah, pemimpin juga. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah merupakan pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Jadi istilahnya banyak sekali,
ya, khalifah, imamah, amir, dan juga ra'in. Ini istilah-istilah kepemimpinan di dalam literatur Islam. Nah, ini menunjukkan tentang betapa pentingnya kepemimpinan itu. Ada tulisan ya, seorang sosiolog barat mengatakan bahwa siapa itu Barbara gitu, namanya apa? Leadership is dead. Dia mengatakan bahwa kepemimpinan itu sebetulnya sudah mati. Kenapa dia mengatakan kepemimpinan sudah mati? Karena mungkin bagi dia menyatakan begitu karena ada pemimpin yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai pemimpin. Ya, jadi ada pemimpin tapi seperti tidak ada pemimpinnya. Atau pemimpin yang tidak menjalankan tugas kepemimpinannya. Atau ada pemimpin tapi dia melakukan berbagai macam kebohongan, kejahatan kepada rakyat. Nah, sehingga dalam pandangan orang barat kepemimpinan itu sebetulnya sudah mati. Nah, kenapa bisa begitu, Pak? Karena dalam perspektif barat kan pertanggungjawaban itu adalah kepada rakyat. Pertanggungjawaban itu hanya kepada yang dipimpin. Sedangkan yang dipimpin itu gampang dibohongin gitu. Bisa dibohongin, ya bisa manipulasi, bisa dicurangin, bisa yang lain dan sebagainya. Tapi dalam Islam kepemimpinan itu enggak mati, karena pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam itu bukan hanya kepada yang dipimpin, tapi kepada yang memberikan amanah kepemimpinan itu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah nanti pentingnya pemimpin itu adalah orang beriman. Karena kalau dia tidak beriman, maka dia tidak akan merasa itu adalah amanah. Sehingga dia berpikir pertanggungjawaban saya hanya kepada rakyat, sedangkan terkait dengan masalah rakyat itu bisa dibohongin, Pak. Bisa diakal-akalin. Jadi kalau seorang pemimpin pertanggungjawabannya hanya kepada rakyat, itu gampang diakalinnya. Tapi kalau dia pertanggungjawabannya adalah kepada Allah, bagaimana nanti di akhirat dia, bagaimana nanti di mahkamah Allah, maka pemimpin tidak akan mungkin berani dia melakukan sebuah kejahatan. Itu maka dalam agama kita pemimpin itu harus orang beriman. Nah, ini poin pertama adalah tentang bagaimana sebetulnya ya secara syariat, secara fikih kepemimpinan itu dalam pandangan agama kita. Nah, yang jelas istilah pemimpin yang begitu banyak dalam Islam ini menunjukkan tentang pentingnya kepemimpinan dalam agama kita. Nah, saking pentingnya kepemimpinan dalam agama kita ini, maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan begini, Rasulullah bersabda, "Idza kana salasatun fi safarin fal yu'ammiru ahadahum." Apabila kalian sedang melakukan safar bertiga, fal yu'ammiru ahadahum, maka kata Nabi, pilih seorang pemimpin satu dari tiga orang itu. Dibayangkan ketika kita berjalan tiga orang saja, itu Rasul menyuruh kita ngambil siapa? Ngambil seorang pemimpin satu dari tiga orang itu. Padahal kita cuma berjalan tiga orang, maka kita diperintahkan untuk mengambil pemimpin satu di antara tiga itu. Artinya untuk tiga orang saja butuh satu pemimpin. Bagaimana untuk satu negara gitu? Ya, bagaimana untuk satu negara? Ini menunjukkan bahwa poin pertama, pemimpin dalam agama kita penting, harus. Yang kedua adalah seorang yang ketika ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ini dalil yang dijadikan oleh Imam Al-Mawardi nanti ya di dalam kitab beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah ya, bahwa kepemimpinan dalam Islam itu hukumnya wajib, fardu ya. Kemudian kata Imam Al-Mawardi, ada yang mengatakan apakah fardunya kepemimpinan itu berdasarkan akal atau fardunya kepemimpinan itu berdasarkan syariat. Ya, Imam Al-Mawardi mengatakan fardunya, wajibnya mengangkat pemimpin ini bukan berdasarkan akal semata tapi berdasarkan syariat. Jadi satu hadis Nabi tadi Abu Daud, yang kedua adalah dalil terkait dengan diangkatnya Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama ketika Rasulullah wafat. Ya, di Sakifah Bani Saidah ya. Itu kalau misalkan kita di Madinah itu ke sana di depan Masjid Nabawi ke sananya itu ada Sakifah Bani Saidah. Itu ketika Rasulullah SAW wafat, Pak. Itu Rasulullah SAW itu sempat ditunda, dikuburkannya, dimakamkannya, melainkan diangkat dulu seorang pemimpin, seorang khalifah. Ini kan harusnya kan
Kalau misalkan kepemimpinan ini tidak penting, pasti ngurusin tentang mayit ataupun jenazah Rasulullah dulu. Tapi sebelum Rasulullah SAW dikuburkan, dimakamkan, itu para sahabat bermusyawarah untuk mengangkat siapa kira-kira khalifah pengganti Rasulullah SAW itu. Maka diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq di Saqifah Bani Saidah ini. Maka ini kata Imam Al-Mawardi, dua dalil ini menunjukkan tentang kepemimpinan dalam Islam itu wajib hukumnya berdasarkan syariat, bukan semata-mata berdasarkan akal. Tapi kan ada orang di luar daripada Islam yang tidak percaya syariat, itu masalahnya. Ada orang yang di luar Islam yang tidak percaya dalil, tidak percaya hadis, tidak percaya Quran, tidak percaya terkait dengan masalah sejarah ini. Maka kepemimpinan itu pun wajib berdasarkan akal. Dalam rangka apa? Supaya bisa mengelola, bisa memanage, bisa mengatur, sehingga rakyat yang majemuk ini tidak terjadi bentrokan, alam yang besar ini tidak diambil oleh sebagian orang, sehingga yang kuat menjadi kuat, yang lemah menjadi lemah, dan terjadilah hukum rimba namanya. Jadi sebetulnya kepemimpinan ini wajib, kata Imam Al-Mawardi, baik menurut syariat maupun menurut akal. Makanya hukum mengangkat seorang pemimpin dalam pandangan fikih Islam itu adalah hukumnya wajib, fardu. Kalau kata Imam Al-Mawardi, fardunya fardu kifayah, tapi kalau misalkan tidak ada sama sekali, maka menjadi fardu ain. Nah, jadi ini prinsip. Jadi pertama dalam pandangan syariat, mengangkat seorang pemimpin itu Pak adalah merupakan fardu wajib. Nah kalau wajib, kira-kira kalau misalkan nggak ada pemimpin semuanya berdosa Pak. Semuanya berdosa ya. Jadi inilah mengangkat seorang pemimpin itu bagian daripada usul nanti, menjadi daripada prinsip usul. Nah bagaimana mekanisme mengangkatnya, itulah bagaimana mekanisme memilihnya, inilah yang menjadi furu, cabang. Nah inilah yang sering terjadi di antara sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, ya sering terjadi perbedaan. Taruhlah saya sebutkan misalkan ya, teman-teman misalkan di Hizbut Tahrir itu, kenapa mereka selalu golput gitu? Ya, selalu golput, tidak mau mereka memilih. Karena mereka terkait dengan mengangkatnya maupun cara mengangkatnya itu sama-sama usul gitu. Padahal sepakat ulama itu, yang usul itu, yang prinsip itu memilihnya, mengangkat pemimpinnya. Adapun teknis mengangkatnya itu bagian daripada furu. Karena di zaman sahabat pun setelah wafatnya Rasulullah kan ada perbedaan di dalam masalah mengangkatnya, cara memilihnya. Ketika memilih Abu Bakar kan itu musyawarah sebetulnya. Ketika memilih setelah Abu Bakar wafat, memilih Umar dengan cara apa? Dengan cara apa? Ditunjuk. Kemudian saat ini memilihnya dengan cara dipilih. Kan ada 3 tuh. Dulu ada dengan cara musyawarah yang disebut dengan ahlul hal wal aqad gitu. Ditentukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kapasitas dan integritas, kira-kira siapa pemimpin dan bagaimana kriteria calon pemimpin itu. Yang kedua kemudian bisa ditunjuk, seperti Umar bin Khattab ditunjuk langsung. Ada juga sekarang adalah teknis memilihnya dengan cara di apa Pak? Dengan cara dipilih langsung. Sebetulnya yang mendekati kepada syariat itu Pak, sistem musyawarah mufakat itu dulu sistem parlementer sebetulnya. Pernah ya kita ya, zaman Soeharto itu kan sistem parlementer ya. Memilih calon presiden itu dengan cara dipilih di mana Pak? Di DPR. Jadi kita wakilkan suara kita, kita titipkan suara kita kepada DPR atau MPR, kemudian DPR yang memilih siapa? Calon pemimpin. Nah sekarang memilihnya dengan cara apa Pak? Dengan cara apa? Dipilih langsung. Dengan cara dipilih langsung. Sebetulnya hampir mendekati kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat, itulah dengan cara kita menitipkan suara kita dipilih oleh parlemen pada saat itu. Ahlul hal wal aqd. Kalau kata Imam Mawardi kan sistemnya seperti itu. Nah jadi yang saya ingin katakan adalah pertama, memilih pemimpinnya itu adalah wajib Pak. Dan ini perkara usul. Nah kita ini harus bisa membedakan Pak, mana yang usul, mana perkara yang furu. Ya yang tidak ada pertentangan itu adalah perkara usulnya. Sedangkan perkara furu, perkara teknis, perkara cabang itu ada terjadi perbedaan, itu biasa. Misalkan sholat subuh, yang usulnya adalah rokaatnya 2 rokaat. Tapi ketika ada yang kunut tidak kunut, itu perkara furunya, perkara perkara cabangnya gitu.
Dan cabang ini tidak menjadi penentu apakah sholat orang ini tidak sah atau sahnya gitu. Jadi kalau dia tidak kunut bukan berarti tidak sah, kalau dia kunut bukan berarti dia juga sah gitu. Yang sahnya yang kunut doang, yang tidak kunut tidak sah. Karena terkait dengan kunut perkara furu, terkait dengan rokaatnya perkara usul. Ketika misalkan kita tahiyat dengan telunjuk itu perkara usulnya, bagaimana posisi telunjuknya itu perkara furu'nya. Sama, mengangkat pemimpin, memilih pemimpin itu perkara usul. Sepakat jumhur ulama mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin itu hukumnya wajib, fardu, berdasarkan beberapa hadis Nabi dan juga ayat Quran, dan berdasarkan al-maqasid as-syariah. Tetapi bagaimana teknis kita mengangkat seorang pemimpin, nah itulah masalah furu, masalah cabang yang sebetulnya itu pasti terjadi ikhtilaf di antara para ulama, bahkan mungkin setiap zaman. Tergantung nanti tingkat kesepakatan yang disepakati itu kira-kira mengangkatnya, teknisnya, mekanismenya seperti apa. Nah ini mengangkatnya, teknisnya adalah perkara furu, sedangkan memilih pemimpinnya adalah perkara usul. Ini poin yang keduanya. Jadi kepemimpinan dalam pandangan agama kita hukumnya adalah wajib, fardu, dan dia bagian daripada usul. Sedangkan cara teknis mengangkatnya adalah perkara furu, perkara cabang, yang itu bisa ikhtilaf di kalangan para ulama kita. Nah oleh karena itulah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh sembarangan di dalam mengangkat seorang pemimpin. Makanya Imam Ghazali mengatakan begini, antara negara dengan agama ini kan saudara kembar yang gak bisa dipisahin, Pak. Antara negara, pemerintahan dengan agama adalah saudara kembar yang gak bisa dipisahin. Jadi sebagai umat Islam, kita itu gak bisa, Pak, saya yang penting agama saja, urusan masalah negara bodo amat, misalnya urusan masalah pemerintahan bodo amat. Kata Imam Ghazali, ini saudara kembar, Pak. Makanya kepemimpinan itu kenapa diwajibkan dalam agama kita? Karena dia sesuai dengan al-maqasid syariah, Pak. Pertama misalkan, apa maqasid syariah itu? Pemimpin itu diangkat pertama untuk menjaga agama. Seandainya misalkan tidak ada pemimpin, Pak, sedangkan di sebuah negara penganut agama itu macam-macam, Pak, beraneka ragam, ini akan terjadi disharmonis ketika terjadi keributan seperti apa. Tapi dengan adanya seorang pemimpin, diatur dalam undang-undang, diatur dalam peraturan-peraturan yang ditentukan, maka bisa mengatur bagaimana cara berinteraksi antar agama. Bayangkan kalau misalkan tidak ada pemimpin, ya, agama yang satu dengan yang lain saling menindas, misalnya saling mengintimidasi, bahkan tidak ada kebebasan orang di dalam menjalankan ajaran agama. Ini kan bahaya kalau begitu. Maka kepemimpinan dalam agama kita harus sesuai dengan al-maqasid syariah, bahwa kepemimpinan diangkat dalam rangka dia untuk menjaga dan menjamin setiap penganut agama untuk menjalankan syariatnya berdasarkan keyakinan agama masing-masing. Itu poin yang pertamanya. Atau yang kedua, untuk apa? Menjaga terkait dengan jiwa. Makanya aneh kalau misalkan ada pemimpin, Pak, ada perangkat hukumnya, tetapi nyawa manusia itu bisa hilang begitu saja, dan yang menghilangkannya tanpa diadili misalnya. Ini aneh. Sedangkan tugas kepemimpinan dan berbagai macam perangkat itu adalah untuk menjaga tentang jiwa rakyatnya. Nggak boleh ada rakyatnya yang jiwanya hilang, apalagi tanpa melalui proses pengadilan dan lain sebagainya. Umar bin Khattab itu ketika beliau menjadi khalifah, Pak, begitu malam-malam ada laporan bahwa ada jalan di arah ke hutan itu yang ada lobang-lobangnya. Kemudian dilaporkan sama rakyatnya, wahai Umar, jalan di sebelah sana ada lobangnya. Walaupun tidak dilalui oleh orang, kemudian Umar perintahkan, kalau bahasa kitanya mungkin kepada menteri PUPR-nya, untuk menambal jalan itu. Ya, menterinya itu, pembantunya sampai ngomong kepada Umar, itu kan jalan di tengah hutan yang manusia jarang lalu lalang ke sana. Apa jawaban Umar bin Khattab? Walaupun tidak ada manusia, seandainya ada keledai yang lewat, kemudian keledai itu terperosok dan dia mati, bagaimana aku mempertanggungjawabkan kematian keledai itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan kayak begitulah ketika pemimpin, keledai yang mati pun dia takut. Ini banyak orang yang mati, tabrakan, jalan jelek, belum ada yang mati, belum ada korban, belum diperbaiki, kan kacau kayak begitu. Jadi seharusnya pemimpin itu berdasarkan maqasid syariah apa?
dia menjaga tentang jiwa dan nyawa manusia, menjaga tentang hartanya. Jangan sampai ada harta orang yang dicuri orang lain. Maka disitulah akhirnya diterapkan tentang hukum mencuri dan lain sebagainya. Menjaga tentang kehormatannya. Maka seorang pemimpin harus senantiasa bisa menjaga kehormatan setiap rakyatnya, baik laki-laki maupun perempuannya. Begitupun dengan yang lain-lainnya. Itulah al-maqasid as-syariah yang menjadi tujuan kepemimpinan di dalam ajaran agama kita, ajaran Islam. Nah, makanya oleh karena itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam agama kita karena pemimpin itu penting menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta rakyatnya, menjaga kehormatan rakyatnya, maka seorang pemimpin itu nggak bisa sembarangan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad ya, itu diceritakan begini dari Abu Hurairah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, Allahumma inni a'udzubika min imarati sibyan was sufaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemimpin imarati sibyan, dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan bodoh. Jadi di antara salah satu tanda akhir zaman itu Pak, tanda kiamat itu kata Nabi adalah adanya imaratu sibyan was sufaha. Ada pemimpin yang kekanak-kanakan dan bodoh. Ini dalam hadis ya, riwayat Imam Bukhari. Ya bukan saya ini. Dalam hadis salah satu tanda kiamat adalah pemimpin yang kekanak-kanakan dan bodoh. Jadi kalau misalkan Bapak pingin cepat-cepat kiamat, nanti pilih yang kekanak-kanakan, itu aja sebetulnya. Kalau misalkan enggak mau cepat-cepat kiamat, berarti jangan pilih yang mana? Yang kekanak-kanakan. Makanya doanya apa? Allahumma inni a'udzubika ya min imarati sibyan wasupaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seorang pemimpin yang kekanak-kanakan. Yang kekanak-kanakan ini kan bukan hanya umurnya kekanak-kanakan Pak, umurnya masih kecil, tapi bisa jadi orang tua tapi sifatnya masih kekanak-kanakan, emosional ya, tergesa-gesa, tadi rasional, itu bisa. Jadi kekanak-kanakan di sini bisa dua, bisa makna hakiki memang umurnya belum cukup, juga bisa bermakna majaz, walaupun tua tapi masih kekanak-kanakan gitu. Bisa dua, bisa hakiki, bisa majazi, bisa majaz. Makanya kita berlindung. Maka di antara doa kita ketika menghadapi pemilu adalah yang diajarkan Rasul adalah doanya Allahumma inni a'udzubika min imarati sibyan was sufaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan pemimpin yang bodoh. Makanya pemimpin itu nggak boleh bodoh Pak, harus cerdas. Maka syarat yang pertama, ya kata Imam Al-Mawardi gitu ya, pemimpin itu syarat yang pertama adalah memiliki pengetahuan, memiliki kecerdasan ya, bastotan fil ilmi. Sama kata Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimahnya juga begitu. Jadi baik Ibnu Khaldun maupun Imam Al-Mawardi, Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah, Imam Al-Mawardi di dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah ini, dia mengatakan seorang pemimpin pertama dia harus berilmu, punya kompetensi, punya keilmuan. Kenapa dia harus memiliki keilmuan? Karena dia memiliki apa? Memiliki tanggung jawab bagaimana mengelola, misalkan kalau di Indonesia ada berapa Pak? Misalkan 270 juta rakyat dan negara yang luasnya mungkin 8 kali lipat daripada negara Singapura. Itu bayangkan kalau dia tidak memiliki ilmu pengetahuan terkait dengan masalah itu, bagaimana dia mengelola tentang negara itu? Maka syarat yang pertama adalah harus memiliki ilmu pengetahuan Pak. Makanya para ulama fikih mengatakan begini Pak, kalau Bapak tahu misalkan, kalau Bapak tahu, sekarang itu kan sebetulnya nggak bisa ditutup-tutupi Pak, karena era informasi. Kalau misalkan Bapak tahu misalkan ada calon pemimpin, 3 lah taruh, Bapak tahu berdasarkan rekam jejak, berdasarkan misalkan digital, berdasarkan semua, Bapak tahu di antara 3 ini menurut hati nurani Bapak, dari sisi kompetensi, dari sisi integritas, dari rekam jejak, dari yang lain, ini adalah misalkan baik, tahu Bapak. Sementara yang 2 ini tidak baik, kemudian Bapak milih bukan yang ini tapi yang lain karena dibayar dan lain sebagainya, itu kata para ulama haram hukumnya, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan apa yang kita tahu itu. Haram hukum, itu sepakat para ulama begitu Pak, sepakat para ulama.
Ini kan eranya era informasi Pak ya. Jadi eranya era informasi, kita bisa melihat rekam jejaknya tentang kriteria pemimpin kita itu. Makanya tidak boleh jangan sampai beli istilahnya apa? Kucing dalam apa? Kucing dalam karung. Makanya kenapa ada debat, kemudian diperlihatkan tentang rekam jejaknya, biografinya, tentang asal usulnya, tentang pendidikannya. Bahasa kitanya CV-nya lah dijelaskan semuanya. Ya, jangan sampai misalkan kita kejebak misalkan. Ya di mana-mana ternyata misalkan dia bukan kuliah tapi kursus doang misalkan. Kursus kayak kadang-kadang tara asup siga nama gitu loh misalkan itu. Misalkan sementara kita tahu ada orang yang secara pendidikannya jelas, turunannya jelas, keilmuannya jelas, rekam jejaknya jelas, dan kita tahu misalkan, sementara kita pilih yang lain karena maaf diiming-imingi jabatan, diiming-imingi dunia, diiming-imingi uang, atau diintimidasi atau apa. Kata para ulama haram kita kalau misalkan memilih bukan karena itu. Haram, kecuali tidak tahu. Ada juga yang tidak mau tahu, merem gua mah nyoblosnya gua merem gitu loh. Padahal dia dikasih melek gitu loh masalahnya. Itu haram Pak, sepakat para ulama begitu. Sepakat. Jadi seorang pemimpin itu pertama dia punya keilmuan, kriteria keilmuan ya. Kata Imam Al-Mawardi begitu. Begitupun kata Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya. Satu. Ya. Yang kedua ya. Karena begini Pak masalahnya. Kenapa dia harus punya keilmuan? Makanya kalau kita belajar leadership ya, seorang leader itu ya ketika dia mau memutuskan tentang kebijakannya itu kan 3 prinsipnya. Satu, berdasarkan keilmuan itu nanti data. Yang kedua, berdasarkan kemaslahatan. Yang ketiga, berdasarkan kemanfaatan. Jadi inti kebijakan seorang pemimpin ya, kebijakan ataupun keputusan seorang pemimpin itu kan prinsip menentukan kebijakan itu kan 3. Satu, berdasarkan keilmuan. 2, berdasarkan kemaslahatan. 3, berdasarkan kemanfaatannya. Nah, jadi bagaimana dia tahu maslahat manfaat kalau misalkan tidak memiliki ilmu? Karena ini terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan dan diputuskannya. Kalau misalkan dia tidak bisa memiliki ilmu, maka ini berbahaya. Makanya kata Ibnu Sina, syarat seorang pemimpin pertama itu dia harus thinker, seorang pemikir. Kalau kata Ibnu Sina itu seorang pemimpin syarat pertama itu adalah thinker atau filosof. Dia seorang pemikir. Karena kalau misalkan kita berada di top leader Pak, ya di puncak sebuah kepemimpinan, maka yang dibutuhkan adalah kebijakan-kebijakan yang komprehensif. Jadi seorang pemimpin itu bukan berpikir teknis. Misalkan seorang top leader, seorang pemimpin itu bagi-bagi sembako, itu kerjaannya bukan pemimpin Pak. Pemimpin itu adalah memutuskan kebijakan gimana caranya masyarakat sejahtera. Teknis itu urusan-urusan yang lain. Kalau ngebagiin itu Pak, orang nggak usah sekolah juga bisa sebetulnya. Itu pendistribusian namanya gitu. Itu bukan begitu pemimpin itu, bukan. Jadi dia adalah merupakan menentukan kebijakan yang besar terkait dengan jangka panjang untuk kesejahteraan umat gitu, masyarakat. Ini poin yang pertama. Nah, yang kedua, ya, seorang pemimpin itu adalah orang yang memiliki integritas. Ya, integritas. Jadi artinya memiliki integritas ini untuk negara gitu loh ya. Kira-kira misalkan dia di pemimpin terkecil misalkan. Ketika dia misalkan menjadi RT, menjadi RW, kira-kira dia menyatukan atau misalkan dia memecah belah. Ketika jadi wali kota gimana dia? Apakah dia mempolarisasi rakyatnya atau justru dia menyatukan rakyatnya gitu? Ketika jadi gubernur, apakah dia hanya berpihak kepada yang memilihnya saja, kemudian mengabaikan orang yang tidak memilihnya, atau dia merangkul semuanya? Itu bisa dilihat integritas itu di situ. Apalagi misalkan terkait dengan masalah apanya? Terkait dengan masalah kepribadiannya. Bagaimana cara dia berkomunikasinya? Apakah dia melakukan banyak kebohongan, korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN gitu loh? Ada nggak di antara dia misalkan keluarganya yang masuk jabatan ketika dia menjadi pejabat? Itu integritas Pak. Ada nggak misalkan ternyata anak dia
ketika dia jadi pejabat, anaknya langsung gampang misalkan mendapatkan fasilitas negara? Ada enggak? Itu integritas Pak sebetulnya. Ya, kalau dalam bahasa sifat-sifat Rasul apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah gitu. Ya, sidiknya itu kan penting, kejujuran. Amanah, bahasa ininya integritas atau adil misalkan. Ya, adil. Nah, ini seorang pemimpin. Di samping dia punya pengetahuan, ilmu, dia punya integritas. Bahkan ini yang paling penting. Karena yang namanya pengetahuan bisa mungkin dengan staf ahli, dengan ini kan bisa lah. Tapi masalah integritas ini kan nggak bisa insan. Karena ini masalahnya karakter. Terus pemimpin itu kata Imam Al-Mawardi harus adil. Harus sehat. Sehat jasmani. Ya. Dengan cara apa? Sehat. Makanya ada cek kesehatan gitu lah. Jangan sampai pemimpin itu yang udah sakit-sakitan, karena nanti tenaganya, waktunya dikuras untuk ngurusin orang banyak. Makanya lebih baik yang sehat, dibener cek kesehatannya gitu, yang prima gitu loh ya, yang energik seorang pemimpin itu. Sehat ini sehat indranya ya, penglihatannya masih jelas, pola pikirnya masih jelas, pendengarannya masih jelas, sehat tubuhnya, jalannya masih normal, gerak langkahnya masih cepat, diajak lari masih mampu gitu loh. Jangan sampai pemimpin nggak bisa lari nantinya gitu loh ya. Kacau ini kalau misalkan ke medan perang kan repot nantinya ya. Terus wawasannya harus luas, baik wawasan nasional maupun wawasan internasional. Jangan sampai ketika misalkan di dunia internasional, di pertemuan-pertemuan internasional, hanya menjadi pendengar setia pun kagak ngerti gitu. Pas dimintai keterangan disuruh orang lain karena dia kagak ngerti. Jangan, harus berwawasan luas pemimpin itu. Ya jangankan misalkan kita memimpin tentang 270 juta. Kalau Bapak misalkan datang seseorang mau ngelamar anak Bapak juga kan punya kriteria Pak. Untuk memimpin satu orang anak kita saja, satu orang perempuan saja, kita kadang-kadang butuh kriteria gitu. Nggak sembarangan. Bapak misalkan mau nerima calon mantu laki-laki ngelamar anak Bapak yang perempuan, saya tanya Bapak, kira-kira Bapak sembarangan atau punya kriteria tersendiri Pak? Punya kriteria. Untuk memimpin satu anak perempuan saja, anak kita butuh orang yang punya integritas, punya wawasan, punya keilmuan. Bagaimana ini untuk memimpin 270 juta? Memimpin satu orang anak kita saja, kita nggak berani sembarangan. Jadi bagaimana kita misalkan mau mengambil pemimpin negara yang luas dan penduduknya yang banyak ini sembarangan? Kita mau memilih calon pemimpin anak kita satu orang, kita butuh orang yang punya kriteria tertentu gimana untuk mengurusi 270 juta. Jadi nggak bisa pas sembarangan. Dan semua pilihan kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Saya sedang tidak kemana-mana nih Pak ya, sedang mengkaji fikih gitu loh ya. Fikih kepemimpinan, karena diminta oleh DKM untuk menyampaikan tentang fikih kepemimpinan, memilih pemimpin. Saya sedang tidak menyebutkan orang dari awal saya. Jadi karena kan bisa saja kita berbeda-beda gitu loh ya Pak. Bisa saja berbeda-beda, tapi saya ingin menjelaskan secara fikihnya gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ternyata apa yang saya jelaskan ada kemana-kemana, itu kesimpulan Bapak sendiri ya. Jadi bukan kesimpulan Ustaz Sukron gitu loh ya. Itu disimpulkan sendiri gitu loh. Tapi ini kan penting prinsip ini Pak. Prinsip ini. Nah, terus yang selanjutnya adalah kata Imam Al-Mawardi, di samping dia punya wawasan yang luas, karena dia nanti mengelola tentang negara yang begitu luar biasa untuk kepentingan rakyatnya, maka seorang pemimpin itu harus berani Pak. Nah, biasanya masalah berani dan tidak berani itu tergantung rekam jejak Pak. Tergantung rekam jejak. Ini kenapa misalkan ada senior hebat-hebat nggak berani untuk dia mencalonkan diri menjadi wapresnya misalkan ya. Kenapa misalkan ada orang yang kagak jelas junturungannya tiba-tiba jadi? Jangan-jangan tidak berani karena memang dia tersandra misalkan. Bisa jadi seperti itu. Jadi keberanian seseorang itu sangat bergantung Pak. Kalau misalkan tidak punya dosa masa lalu Pak, orang itu bisa berani misalkan. Kalau misalkan kita ngomong karena kita punya dosa masa lalu, kita nggak berani biasanya karena takut. Tapi ketika tidak memiliki dosa masa lalu, kita bebas saja ngomong Pak.
Makanya kalau menurut saya nih ya, berdasarkan kajian fikih kita, itu memilih pemimpin juga butuh rekam jejak, Pak. Jadi walaupun dia misalkan ternyata visi misinya hebat, dahsyat, luar biasa, namanya juga untuk menarik perhatian rakyat dan mengambil hati rakyat, tapi persoalannya kira-kira orang di belakang dianya siapa? Itu persoalannya. Kalaupun dia punya visi yang hebat, punya misi yang luar biasa, tapi kalau misalkan orang yang di belakangnya adalah orang yang kagak jelas, itu juga tidak bisa menentukan kalau dia bisa independen atau tidak independen. Bisa nggak dia menjalankan tentang visi misinya di dalam prakteknya atau tidak? Itu kan masalahnya. Maka disinilah rekam jejak itu menjadi penting. Bukan mencari-cari kesalahan, Pak, bukan. Ini kita kan kadang-kadang suka begini nih, Pak nih. Ini kita harus bisa membedakan, Pak ya. Mana kita gibah dalam artian kita membicarakan kejelekan orang lain yang tidak ada tujuan dan kepentingannya, dengan misalkan kita mencari tentang kelemahan orang lain demi kepentingan orang banyak. Kalau dalam kajian fikih, Pak, tidak semua membicarakan kejelekan orang lain itu menjadi gibah, Pak. Contoh, ada seorang hakim mau memutuskan perkara hukum, kemudian hakim itu sebelum memutuskan dia butuh saksi. Kemudian si saksi didatangkan. Saksi, bagaimana menurut kamu tentang orang ini? Si saksinya ngomong, saya sebetulnya tahu hakim tentang bagaimana bobroknya orang ini, tapi saya nggak mau membicarakan gibah orang lain, takut gibah saya dosa gitu. Bagaimana hakim memutuskan itu kalau misalkan saksi tidak mau bicara? Maka saksi itu boleh berbicara tentang kejelekan orang lain demi menegakkan sebuah hukum. Itu tidak masuk kategori apa? Gibah. Atau ada seseorang yang mau membicarakan kejelekan orang lain dengan tujuannya dia untuk menyelamatkan orang. Misalkan begini, ada orang mau ngelamar anak kita, kita nggak tahu orang ini karena yang kita lihat dia adalah orang baik. Anak kita pun taunya dia orang baik. Tiba-tiba ketika dia datang mau ngelamar anak kita, tiba-tiba kita kedatangan tamu sahabat kita. Sahabat kita tahu tentang orang itu. Begitu dia pulang, ini dia ngapain ke sini? Kita cerita, dia mau ngelamar anak saya. Si sahabat kita itu tahu persis bagaimana orang ini. Kemudian si sahabat itu mengatakan, kalau bisa jangan sampai anak kamu nikah dengan orang itu. Kenapa emang? Begini. Dia ceritakan tentang aib orang itu untuk menyelamatkan anak sahabatnya ini, untuk menyelamatkan anak saudaranya ini daripada dia terjerumus sedangkan dia tahu, maka dia bicarakan. Itu nggak jadi masalah kayak begitu. Itu bukan bagian daripada gibah sebetulnya. Jadi ada 6 hal membicarakan keburukan orang lain dan tidak masuk kategori gibah dalam fikih, dalam hukum Islam. Nah, termasuk hal-hal yang demikian. Nah, sama. Jadi kalau misalkan kita untuk ngurusin orang banyak, kita perlu tahu track record, rekam jejak. Jadi mencari rekam jejak untuk memimpin sebuah negara besar dan rakyat yang begitu banyak, itu bukan gibah namanya, tapi itu dalam rangka untuk mencari siapa yang paling selamat untuk ngurusin orang banyak itu. Jadi begitu, Pak. Maka orang yang bisa menentukan itu adalah merupakan orang yang berani. Nah, siapa mereka yang berani? Mereka yang tidak tersandra dan tidak punya dosa masa lalu. Kalau dari awal dia sudah tersandra dengan masalah, bahkan dia mungkin sudah dikendalikan oleh orang, maka dia tidak mungkin berani mengambil keputusan-keputusan yang lain. Enggak berani mengambil keputusan. Disandra, Pak. Ya, kenapa di kita itu kadang-kadang koruptor itu susah banget ditangkapnya? Kalau kata orang di kita itu ada koruptornya tapi enggak ada orangnya. Yang dikorupsinya ada, Pak. Uang yang dikorupsinya triliunan ada. Tapi anehnya sampai detik ini yang korupsinya siapa nggak kelihatan gitu ya. Tapi uang yang dikorupsinya ada. Tapi orangnya nggak ada. Jangan-jangan yang korupsinya jin kayaknya gitu, Pak ya gitu loh ya. Yang dikorupsinya uangnya hilangnya ada, tapi orangnya sampai sekarang belum ada gitu kan. Kan aneh di kita itu kayak begitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tidak berani. Kenapa tidak berani untuk memutuskan? Bisa jadi karena tersandra. Makanya rekam jejak, track record itu penting, Pak. Itu. Nah, terus yang selanjutnya kata Imam Mawardi, kriteria calon pemimpin juga yang harus dilihat adalah tentang nasabnya.
Jadi nasab itu penting. Kalau misalkan di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Aimmatu min Quraisy, ya, khalifah itu nanti adalah dari suku Quraisy. Karena Rasulullah itu dari suku Quraisy. Nah, ini makna tekstualnya. Tapi makna kontekstualnya adalah seorang pemimpin itu yaitu harus jelas nasabnya. Ya, jadi kalau bahasa kitanya bibit, bebet dan bobotnya itu harus jelas. Ya, jangan sampai kita nyari calon pemimpin nggak jelas. Akhirnya banyak penipuan tentang nasabnya, banyak penipuan tentang ininya. Jadi semuanya disamarkan. Ya, samarkan. Kalau orang India sih mungkin bagus ini. Ini kan disamarkan semuanya. Sehingga kalau misalkan ada seorang pemimpin kok nggak jelas, nasabnya nggak jelas, ijazahnya nggak jelas, kemampuannya nggak jelas, apanya nggak jelas, wah repot kayak seperti itu, Pak. Jadi nasab itu juga merupakan bagian penting yang ditentukan oleh Imam Al-Mawardi untuk mengangkat seorang pemimpin. Nah, ini kriteria tentang seorang pemimpin. Nah, seandainya dari 7 kriteria itu tidak ada semuanya, maka agama kita pun masih memberikan alternatif. Ya, di dalam kaidah fikih dikatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang mungkin kriteria ideal tadi tidak ada, maka jangan ditinggalkan semuanya. Kita lihat saja, mungkin keadilannya belum kelihatan, tapi minimal dia punya integritas, minimal dia punya pengetahuan, dan dia punya nasab yang jelas misalnya. Jadi seandainya dari 7 kriteria kata Imam Al-Mawardi tidak ada, maka jangan ditinggalkan. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau misalkan ternyata kalian tidak bisa mendapatkan semua kriteria itu, maka jangan ditinggalkan semuanya. Karena di dunia ini kan tidak ada yang sempurna, Pak. Tidak ada yang sempurna. Sempurna itu adanya di akhirat nanti. Jadi kalau misalkan kita dalam agama kita satu, pilih yang terbaik. Kalau misalkan ternyata semuanya tidak ada yang baik, buruk, pilih yang paling kecil keburukannya dipalingkan yang besar. Apabila berhadapan 2 keburukan, maka kita pilih yang paling ringan keburukannya. Jadi fikih kita itu, ajaran kita itu selalu memberikan alternatif. Yang penting kita jangan sampai meninggalkan sama sekali. Itu. Makanya sebetulnya dalam kajian fikih itu golput itu terlarang, Pak. Terlarang karena golput itu sebetulnya bisa menjadi pendukung kepada salah satunya. Jadi kalau misalkan yang menang ternyata orang buruk, berarti golput itu pendukung terhadap keburukan. Kalau misalkan yang menang adalah orang baik, maka golput itu adalah pendukung terhadap kebaikan. Nah, kenapa yang buruk bisa jadi menang? Bisa jadi karena dia tidak ikut kontribusi, maka dia punya kontribusi untuk meloloskan yang buruk dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya tidak ada istilahnya kita itu netral, maka harus keberpihakan, dan itu adalah bagian daripada ijtihad kita. Kalau ijtihad, kalau misalkan salah dapat 1 pahala, kalau misalkan benar dapat 2 pahala. Ya, jadi begitu, Pak. Nah, apalagi di kita itu adalah ada biasa ijtima. Itu dibahas oleh Kiai Badruddin Subki, kalau nggak salah saya lihat itu, tentang menakar kekuatan ijtima dengan istikharah kan. Jadi yang mana Ustadz yang paling kuat menurut syariat, apakah ijtima atau istikharah gitu. Maka Kiai Badruddin Subki itu ngebahas di dalam video beliau, saya lihat kekuatan ijtima itu jauh lebih sorih, lebih kuat dibandingkan kekuatan istikharah. Karena kalau istikharah itu individual, ketika kita bingung menentukan 2 pilihan untuk diri kita. Tapi kalau ijtima itu kan adalah hasil musyawarah. Maka kata Nabi apa? La tajtami'u ummati fid dolal fil khata. Umatku tidak mungkin bersepakat di dalam kesesatan, tidak mungkin bersepakat di dalam kesalahan. Karena kalau misalkan sudah kumpul orang banyak kemudian memutuskan, tidak mungkin umatku bersepakat di dalam kesalahan. Sementara kalau misalkan istikharah adalah keputusan individual, itu peluang subjektivitasnya lebih dominan dibandingkan objektivitasnya. Nah, jadi kekuatan ijtima dengan istikharah untuk terkait dengan masalah ini adalah lebih kuat ijtima, ya, atau ijma daripada istikharah, sebetulnya seperti itu. Nah, itu barangkali ya tentang fikih memilih pemimpin dalam agama kita. Kalau nggak ada semuanya terkait dengan 7 kriteria yang ditentukan Imam Al-Mawardi tadi, ya
Sesuatu yang tidak ada semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita ambil semua, maka jangan tinggalkan semuanya. Ketika berhadapan antara yang buruk dengan buruk, maka kita pun masih bisa memilih cari yang keburukannya lebih ringan dan tinggalkan keburukan yang lebih besar. Itu barangkali ya yang bisa disampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Sudah masuk isya ya Pak ya? Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.